Halo semuanya, video kali ini tentang Crisis Communication Plan dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transmisi serta pengiriman energi gas alam dan listrik ke masyarakat. Pacific Gas and Electric (PG&E) adalah perusahaan yang bergerak di bidang transmisi serta pengiriman energi berupa gas alam dan listrik ke masyarakat negara bagian California. Berdiri sejak 1905 dan merupakan salah satu perusahaan terbesar pada bidang ini di Amerika Serikat. Saat ini memiliki 5,1 juta akun pelanggan listrik. Selain listrik, perusahaan ini juga memiliki 4,4 juta akun pelanggan gas. Krisis yang dialami oleh PG&E berawal dari peristiwa kebakaran pada bulan November tahun 2018 lalu. PG&E dianggap bertanggung jawab terhadap kebakaran tersebut karena jalur transmisi listrik milik perusahaan ini merupakan penyebab timbul dan meluasnya api. Kebakaran ini merupakan kejadian terbesar yang paling merusak dan mematikan sepanjang sejarah California. Kejadian ini menyebabkan sebanyak 85 orang meninggal dunia dan membakar 19.000 rumah serta bangunan lainnya. PG&E kemudian menghadapi gugatan dari berbagai pihak termasuk penduduk California, sehingga perusahaan mengajukan perlindungan kebangkrutan. Langkah yang dilakukan oleh PG&E tersebut merupakan tindakan antisipasi sebelum perusahaan benar-benar mengalami kebangkrutan. PG&E mengajukan kebangkrutan untuk mengganti biaya kebakaran sebesar 30 miliar US dollar, dan peristiwa ini juga membuat saham perusahaan anjlok 52%. Penanganan peristiwa tahun 2018 belum selesai. Perusahaan melakukan pemutusan aliran listrik tanpa melalui proses komunikasi yang terencana. Perusahaan memutus aliran listrik terhadap 940.000 rumah dan bisnis di California yang menyebabkan sebanyak 2,7 juta orang tidak dapat beraktivitas serta melakukan usaha secara normal. Perusahaan melakukan hal ini dengan maksud untuk mencegah terjadinya kebakaran seperti pada tahun sebelumnya, namun kemudian menyebabkan kemarahan dari pelanggan. Kemarahan pelanggan terjadi terutama karena upaya komunikasi perusahaan yang dinilai tidak memadai. Hal ini terutama ditujukan ke situs web perusahaan yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat diakses oleh pelanggan. Bill Johnson, Chief Executive Officer (CEO) PG&E, menyampaikan akan melakukan perbaikan web perusahaan. Setelah upaya komunikasi yang dilakukan oleh CEO, beberapa hari kemudian, perusahaan melakukan pemadaman listrik kembali. Pada situasi tersebut, situs web perusahaan kembali tidak dapat diakses. Hal yang kemudian memperburuk suasana adalah salah satu platform media sosial perusahaan yaitu Twitter membagikan tautan ke situs web pspsupdates.com. Situs tersebut tidak menyediakan informasi seperti harapan pelanggan dan merupakan domain web yang tidak terdaftar. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan serta kemarahan dari pelanggan semakin besar. Bill Johnson, Chief Executive Officer (CEO) PG&E, melalui konferensi pers menyatakan bahwa perusahaan tidak siap dengan keadaan tersebut dan berjanji untuk melakukan upaya yang lebih baik ke depannya. Pernyataan CEO tersebut menunjukkan kurangnya atau tidak adanya rencana crisis communication perusahaan, terutama terkait penanganan kejadian seperti ini. Bagaimana praktek rencana crisis communication terkait kasus PG&E ini berdasarkan teori-teori yang ada? Menurut Delela pada tahun 2019, bahwa pada fase sebelum krisis, perusahaan harus bisa melakukan pemetaan
mengidentifikasi karakteristik pemangku kepentingan, sehingga sebelum, saat, dan setelah krisis terjadi, informasi yang disampaikan sesuai dengan situasi saat itu dan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Mengidentifikasi pemangku kepentingan untuk menyesuaikan strategi komunikasi yang sesuai. Kemudian PG&E bisa melakukan membuat informasi dengan jujur, transparan, sesuai yang ingin didengar oleh pelanggan dan berdasarkan etika moral masyarakat setempat. Teori selanjutnya menurut Hearit tahun 2006 bahwa permohonan maaf merupakan salah satu strategi manajemen krisis, menunjukkan rasa empati dan bertanggung jawab. Permohonan maaf harus sesuai waktu dan keadaan yang sebenarnya. Karena jika tidak tepat, maka akan menimbulkan luka baru bagi pelanggan dan reputasi perusahaan akan semakin menurun. Langkah yang bisa dilakukan oleh PG&E selanjutnya adalah menunjukkan dan melatih juru bicara yaitu CEO. Kemudian melakukan konferensi pers dan menyampaikan permohonan maaf. Mendengar keluhan dan saran dari pelanggan. Dan terakhir adalah mengunjungi pelanggan yang terdampak untuk menunjukkan rasa empati. Kemudian menurut Walaski pada tahun 2011, pemahaman dan menyesuaikan pesan yang akan disampaikan kepada publik merupakan salah satu keberhasilan penerapan penanganan krisis. Hal yang bisa dilakukan oleh PG&E selanjutnya adalah mengomunikasikan perkembangan rencana perusahaan secara berkala melalui media online dan tradisional terpercaya, situs web dan media sosial perusahaan, memastikan situs web dan media sosial perusahaan aktif dan tidak mengalami kendala teknis. Kemudian menurut Austin dan Jean tahun 2018 bahwa suatu organisasi akan cepat pulih dari krisis apabila terbuka menerima pendapat dari publik terkait perilaku atau tindakan yang harus berubah untuk perbaikan. PG&E sebaiknya menyediakan fasilitas 24 jam 7 hari dalam seminggu bagi pelanggan untuk mencari informasi dan menerima keluhan serta masukan bagi perusahaan. Dengan menyediakan layanan informasi akan membantu perusahaan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian Austin dan Jean juga menuliskan bahwa media sosial merupakan salah satu alat komunikasi yang efektif untuk mengidentifikasi krisis. PG&E bisa melakukan hal selanjutnya yaitu memastikan situs web dan media sosial perusahaan aktif dan berisi informasi-informasi terbaru. Kemudian, PG&E sebaiknya memiliki tim untuk memantau berita sehingga bisa mengantisipasi isu sebelum menjadi krisis. Dan yang terakhir adalah menurut Heath dan O'Hare tahun 2010. Dengan adanya rencana crisis communication menunjukkan kesiapan organisasi menghadapi setiap krisis yang terjadi. Rencana Crisis Communication menurut Register dan Larkin tahun 2008 berisi tujuan, kebijakan, strategi penanganan dari potensi peristiwa-peristiwa, tugas dan tanggung jawab, juga sasaran yang hendak dicapai. Jadi sangat penting bagi PG&E membuat rencana Crisis Communication, kemudian memperbaharui secara berkala dan melakukan latihan rutin untuk memastikan kesiapan perusahaan di kemudian hari.
Demikian penjelasan mengenai Crisis Communication Plan dari perusahaan PG&E. Semoga bisa bermanfaat bagi praktisi corporate communications. Terima kasih banyak.